Bab 012. Sofia baru tahu kalau Evan pergi ke New York. Yang lebih membuatnya marah, ia mendapatkan informasi dari Andrew kalau grup Kyler juga akan pergi, dan itu Yasmin. Tentu saja Sofia gelisah dan gusar takut Evan bertemu Yasmin. Takut di sana mereka memiliki kesempatan untuk berduaan. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka kembali bersama. Evan hanya milikku. 2. Tentu saja Sofia gelisah dan gusar takut Evan bertemu Yasmin. Takut di sana mereka memiliki kesempatan untuk berduaan. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka kembali bersama. Evan hanya milikku. Tengah malam, Yasmin terbangun dari tidurnya. Lah begitu gusar dan tidak bisa tidur karena satu kamar dengan Evan. Bukan karena takut Evan berbuat macam-macam. Tapi Yasmin hanya tidak nyaman karena mereka sudah bercerai. Rasanya seperti tidak pantas berada sekamar, terlebih Van sudah menikah lagi. Yasmin justru merasa ia seperti pelakor yang tidak tahu diri. Begitu membalik badan, Yasmin tertegun melihat wajah Evan yang tidur di sofa. Pria itu tidur lelap dengan mantel hangat yang menutupi sebagian tubuhnya. Yasmin menarik nafasnya, Evan saja bisa tidur nyenyak, kenapa ia tidak bisa? Yasmin mengambil posisi nyaman menghadap Evan, lalu memejamkan matanya. Pagi harinya, mereka sudah sama-sama siap untuk menghadiri meeting pertama dengan klien yang sama. Evan sudah bangun lebih dulu, rapi dengan kemeja serta jas lengkap dan duduk di kursi sofa menunggu Yasmin. Meeting pertama di sebuah restoran ternama di New York berjalan lancar. Evan dan Yasmin masih duduk berdua di restoran sembari makan siang. Mereka saling diam sama sekali tidak bicara. Sesekali Evan maupun Yasmin diam-diam mencuri pandang. Bagaimana menurutmu dengan proyeknya? Evan tiba-tiba bertanya, memecah keheningan di antara mereka. Ya, aku tertarik. Aku juga. Sahut Evan. Bagaimana dengan permintaanku? Yasmin diam saja sembari menyeruput teh hijaunya. Masih berpikir dengan permintaan Evan yang sulit ia kabulkan. Tidak mungkin mereka menghabiskan waktu sehari. Mereka sudah bercerai, terlebih Evan sudah menikah. Kalau Sofia tahu, wanita itu bisa mencaci makinya. Evan, coba kamu pikirkan sekali lagi. Aku nggak mau kalau Sofia tahu dan membuat masalah. Aku dan Sofia tidak saling mencintai. Percayalah padaku. Balas Evan. 1. Yasmin masih merasa ragu dan bimbang. Evan begitu ingin bersamanya satu hari, kalau Evan berkata seperti itu. 3. Yasmin pikir tidak ada masalah. Toh Sofia tidak akan tahu juga. Satu hari saja, setelah pekerjaan selesai. Beberapa hari kemudian, Yasmin dan Evan sudah bersiap untuk pergi bersama sesuai janji Yasmin. Yasmin begitu cantik, sederhana, dan elegan. Evan pun juga menyesuaikan, penampilannya selalu tampan dan mempesona bagi kaum wanita. Sudah siap? Tanya Van begitu Yasmin menghampirinya. Yasmin mengangguk pelan dengan senyum tipis. Mereka tidak pisah kamar, tetap berada dalam satu kamar hotel. Keluar dari hotel, Evan sudah menyewa sebuah mobil selama ia berada di New York. Jika biasanya Evan didampingi sopir, kali ini ia sengaja menyetir sendiri, hanya ingin satu mobil berdua dengan Yasmin tanpa siapapun. Kita mau kemana? Tanya Yasmin di tengah perjalanan mereka. Ke suatu tempat yang menyenangkan. Jawab Evan. Evan rupanya mengajak Yasmin untuk naik kapal feri NYC Ferry, dengan kapal terbaik. Yasmin berdiri sembari memandang lautan yang akan membawa mereka menjelajahi komunitas kota yang ramai dan beragam. Distrik bisnis yang ramai, tempat-tempat bersejarah, taman-taman yang indah hingga situs-situs bersejarah. Namun Yasmin tidak melihat keindahan di sana,
Ia memang mengagumi kota New York dengan aneka ragam wisatanya. Tapi, kamu mau mengajakku ke New York? Ya. Setelah kamu melahirkan aku akan mengajakmu keliling di New York. Bukan hanya New York, kemanapun kamu mau kita akan pergi. Yasmin tiba-tiba teringat saat Evan menjanjikannya pergi liburan ke New York ketika ia memberikan kabar kehamilannya, sewaktu mereka belum bercerai. Saat Evan masih menjadi Evan yang mencintainya, Evan yang selalu melindunginya dan memanjakannya. Yasmin, ayo. Evan mengulurkan tangannya supaya Yasmin masuk ke dalam kapal. Wanita itu tersentak kaget mendengar suara Evan. Yasmin menatap telapak tangan pria itu, lalu menatap Evan. Yasmin sangat ragu, namun ia akhirnya menghela nafas dan meletakkan satu telapak tangannya di atas tangan Evan. Yasmin berjalan bersama Evan, masuk ke dalam kapal yang akan membawa mereka berkeliling di laut. 4. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak suka di sini? Evan melihat raut wajah Yasmin yang terlihat murung. Yasmin juga terus diam seakan memiliki banyak beban pikiran. Tidak ada. Yasmin. Yasmin menatap pria itu. Kamu tahu kenapa aku membawamu ke sini? Yasmin menggeleng-gelengkan kepalanya. Sama sekali ia tidak kepikiran apa tujuan Evan sebenarnya. Pria itu sulit ditebak, pemikirannya berubah-ubah. Evan seperti bukan Evan yang biasanya. Karena aku ingin menebus janjiku padamu saat kamu hamil. Yasmin tersentak mendengar jawaban Evan. Evan masih mengingat janjinya waktu itu. Yasmin tidak menyangka Evan bisa mengingatnya. Yasmin memalingkan wajah. Evan, kita sudah lama bercerai. Kamu seharusnya tidak perlu mengingat semua itu. Balas Yasmin. Tangan Evan meraba menyentuh tangan Yasmin, menggenggamnya dengan erat. Aku selalu menepati janjiku, Yasmin. Janji harus ditepati. Tapi Evan. Yasmin menatap Evan, namun tiba-tiba saja ia terkejut karena Evan sudah membungkam bibirnya dengan bibir pria itu. 5. Yasmin, terima kasih untuk hari ini. Ucap Evan. Yasmin menganggukkan kepala. Aku tidak memiliki hutang lagi padamu, kan? Balas Yasmin. Tentu. Yasmin lega karena ia tidak memiliki hutang budi pada mantan suaminya. Meskipun ia tahu, apa yang ia lakukan bersama Evan, salah. Evan memesan satu kamar, sebelum lusa mereka kembali ke ibu kota. Evan menghargai keinginan Yasmin yang ingin pisah kamar, karena beberapa kamar hotel sudah kosong. Jaga dirimu baik-baik, Yasmin. Ucap Evan sebelum keluar dari kamar sembari membawa barang-barangnya untuk pindah. Sofia akhirnya tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy. Setelah beberapa hari ia harus membantu ayahnya menangani perusahaan yang hampir bangkrut, ia akhirnya kabur. CKK, kupikir kau membawaku liburan untuk menikmati waktu bersama. Rupanya kau menyusul pria itu. Gerutu Andrew dengan kesal. Sofia sengaja mengajak Andrew ikut dengannya untuk menemaninya. Meskipun berbahaya kalau sampai Evan tahu ia membawa manajer perusahaan Kyler yang statusnya sebagai selingkuhannya. Kau yang mau ikut denganku. Sudahlah, anggap saja sebagai liburan. Balas Sofia. Meskipun kesal karena tujuan Sofia menyusul Evan, tapi Andrew tetap memiliki kesempatan untuk bersama Sofia. Andrew memiliki kunci rahasia Sofia, jadi Sofia tidak akan bisa berbuat macam-macam padanya. Mereka tiba di sebuah hotel, check-in 2 kamar. Sebenarnya Andrew menolaknya, tapi Sofia harus melakukan itu karena takut sewaktu-waktu Evan melihatnya. Apalagi tujuannya untuk menyusul Evan, kalau saja Evan bisa dihubungi, Sofia akan langsung menyusul ke hotel di mana suaminya nginap.
Yasmin keluar dari kamar hotel ketika housekeeping datang untuk membersihkan kamarnya, karena ia tidak ingin menghirup aroma parfum Evan yang tertinggal aromanya di dalam kamar. Tolong bersihkan kamarku. Aku akan keluar sebentar. Setelah itu aku akan kembali. Ucap Yasmin pada dua wanita yang bekerja sebagai housekeeping di hotel di mana ia nginap. Baik Nona. Yasmin tersenyum tipis lalu keluar dari kamarnya. Setelah membawa ponsel, laptop dan tas, menuju restoran rooftop di lantai paling atas untuk bersantai sekalian bekerja. Setelah butuh udara yang segar dan nyaman setelah beberapa hari. 6. Hatinya begitu gelisah karena bersama Evan. Di sini udaranya segar sekali. Yasmin menghirup angin sepoi-sepoi yang tidak terlalu kencang, pas sekali dengan cuacanya yang tidak panas. Duduk di kursi sendirian, meletakkan barang-barangnya di atas meja lalu menyalakan laptopnya. Yasmin memang keturunan Kyler, darah Alexander yang jenius mengalir di tubuhnya. Baru 1 tahun ia menangani grup Kyler di luar negeri, banyak investor besar yang meminta tanda tangannya untuk kerjasama. Baru-baru ini Yasmin juga memenangkan tender besar senilai ratusan miliar. Bahkan grup Kyler baru membeli sebuah saham dan sudah untung berkali-kali lipat, berkat tangan jenius Yasmin. Hai. Kita bertemu lagi. Yasmin terkejut begitu tiba-tiba terdengar suara di sebelahnya, seorang pria yang tanpa permisi menarik kursi lalu duduk satu meja dengannya. Dr. Nolan. Yasmin berbinar tidak percaya kalau Nolan, teman lamanya ada di New York juga. Kau di sini juga? Imbuh Yasmin bertanya. Nolan menganggukkan kepala. Ya, aku di sini. 1 bulan sekali aku praktek di salah satu rumah sakit di New York. Kamu sendiri? Balas Nolan bertanya balik. Aku bekerja, bertemu klien di sini. Jawab Yasmin. Nolan memanggil seorang waiters untuk datang ke meja membawa buku menu. Ia memesan minuman dan makanan. Ngomong-ngomong, aku duduk di sini tidak mengganggumu kan? Atau kau sedang menunggu seseorang? Yasmin. Tanya Nolan tiba-tiba khawatir Yasmin tidak nyaman, atau Yasmin menunggu orang lain datang. Yasmin tersenyum. Tidak ada. Aku sendirian. Justru aku senang kau di sini dan menemani. Aku jadi tidak bosan. Syukurlah kalau begitu. Nolan tersenyum. Yasmin dan Nolan akhirnya mengobrol beberapa hal yang menyenangkan selama mereka berada di New York. Mereka memang sudah kenal lama, tapi mereka berpisah dan tidak bertemu cukup lama bahkan bertahun-tahun putus kontak. Tapi begitu bertemu, Yasmin dan Nolan begitu akrab. Sebenarnya juga, aku di sini juga memantau kondisi pasienku yang kebetulan sedang di New York. Oh ya. Bisa kebetulan sekali ya. Sahut Yasmin. Yasmin tidak tahu, kalau pasien Dr. Nolan adalah Evan. Sewaktu di acara pesta Peter, Dr. Nolan terus memperhatikan Evan karena kondisi Evan sedang sakit. Beberapa kali Evan minum, Dr. Nolan terus menekurnya, demi kesehatan Evan. Namun pria itu tidak pernah memikirkan kesehatannya, seakan Evan tidak memiliki semangat dan harapan hidup, menyiksa dirinya sendiri. Ya. Pasienku ini orangnya terbilang cukup bandel, keras kepala dan sulit dinasehati. Dia tidak mau kontrol teratur. 7. Minum obatnya juga sulit. Padahal tingkat penyakitnya sudah parah, tapi dia hanya pasrah dan menerima penyakit itu selama 2 tahun ini. Ucap Dr. Nolan menceritakan pasiennya. Yasmin mengerutkan keningnya dengan senyum tipis. Apa masih ada pasien yang sakit tapi tidak mau diobati? Dia sudah dewasa kan? Seperti anak kecil saja. Sahut Yasmin tidak habis pikir. Tentu ada Yasmin.
Apalagi dia mengidap penyakit liver, sirosis hati. Organ hatinya telah rusak parah dan bersifat permanen, jaringan parut, kerusakan hati yang tidak dapat kembali normal. Yasmin tiba-tiba sedih mendengar cerita Dr. Nolan. Tidak bisa membayangkan bagaimana menderitanya orang itu, mengidap penyakit seperti itu selama bertahun-tahun, meskipun Yasmin tidak tahu apakah berbahaya jika tidak segera ditangani atau tidak. Apa penyakitnya bisa sembuh? Yasmin tiba-tiba penasaran. Dr. Nolan menggeleng pelan sembari menyesap kopi panasnya perlahan, menikmati udara segar yang menyapanya. Tidak bisa Yasmin. Penyakit hati, atau sirosis hati tidak bisa sembuh total. Karena kerusakan yang terjadi bersifat permanen. Gejalanya bisa saja dikendalikan, asal menjalani hidup sehat dan pengobatan teratur. Tapi pasien ini, sudah tidak memiliki harapan. Kecuali. Yasmin mengerutkan keningnya dengan sangat penasaran akan jawaban Nolan. Kecuali. Kecuali apa? 8. Yasmin mengerutkan keningnya dengan sangat penasaran akan jawaban Nolan. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali transplantasi hati, jika sirosis hati sudah sangat parah dan fungsi hati sudah tidak bisa dipulihkan. Yasmin tertegun mendengar jawaban Dr. Nolan. Entah kenapa, dia merasa begitu kasihan pada orang itu. Tapi tenang saja Yasmin. Asal menjalani hidup sehat, penyakit sirosis bisa dicegah. Yasmin menganggukkan kepala. Evan keluar dari kamar pada siang hari. Pria itu berjalan di lobi hotel sembari menelpon Henry. Kau urus saja semuanya Henry. Besok aku akan kembali. Ucap Evan. Setelah menelpon, ponselnya dimasukkan kembali ke dalam saku jas. Begitu tiba di pintu masuk, Evan berhenti saat dari arah luar ada seorang pria yang ia kenal berjalan ke arahnya. Pria itu nampak tertegun melihat wajah Evan di tengah pintu. Gugup dan ragu untuk melanjutkan langkahnya. Kau di sini? Tanya Evan. Tutuan, Evan. Andrew sangat tegang sekarang, apalagi di belakang ia bersama Sofia. Hanya saja wanita itu ada di belakang karena barangnya tertinggal di mobil. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa yang kau lakukan saat perusahaan lagi membutuhkan tenagamu? Apa ini yang kau lakukan, cuti sesukamu? Andrew menelan salivanya. Mendengar ucapan Evan membuatnya takut. Mohon maaf Tuan. Saya. Andrew, ternyata kau menungguku di sini. Saat Andrew dengan bingung hendak mencari alasan, Sofia tiba-tiba datang membuat mereka menoleh. Kedua mata wanita itu terbelalak begitu melihat sosok pria bermata tajam milik Evan. Evan. Sofia tidak menyangka kalau ternyata ia nginap di hotel yang sama dengan Evan. Evan tersenyum, akhirnya Sofia sendiri yang membuka hubungannya bersama Andrew. Seorang pria yang hanya mengincar uangnya Sofia untuk kesenangannya. Oh. Rupanya kalian berpacaran di sini. Ucap Evan seraya tersenyum melipat tangannya di perut. Evan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Andrew hanya. Evan menaikkan sebelah alisnya. Sofia begitu gugup dan tegang karena kepergok Evan saat ia bersama Andrew. Bagaimana ia menjelaskannya? 9. Pada Evan, pria itu sulit untuk ditipu. Andrew, kau memang pria yang sejati. Kalau kau memang mencintai Sofia, segera nikahi dia. Saya akan biayai pernikahan kalian. Ucap Evan dengan santai. Andrew dan Sofia terbelalak mendengar ucapan Evan. Mereka begitu syok dengan ucapan Evan. Evan, apa maksudmu? Kau menyodorkan istrimu untuk dinikahi pria lain. Kau ini suami menacam apa?
Balas Sofia dengan kesal. Karena aku suami yang baik, Sofia. Aku tidak ingin menghalangi cinta kalian, lebih baik kalian menikah saja. Karena perceraian kita sudah diurus Henry. Apa? Sofia terperanjat kaget mendengarnya, kedua matanya terbelalak lebar. Tidak percaya ucapan Evan tentunya. Bagaimana Evan bisa memutuskan bercerai secara sepihak tanpa mengatakan apapun padanya sebelumnya? Sofia tidak ingin kehilangan Evan, ia memang tidak bisa mendapatkan cinta Evan, tapi ia tidak ingin kehilanganmu sumber keuangannya. Apalagi sekarang, grup Brooklyn benar-benar diambang kehancuran karena grup Kyler menarik kembali sahamnya. Sofia akan jadi gelandangan kalau bercerai dari Evan. Evan, kita bisa bicara baik-baik. Oke, aku terima kalau kau tidak bisa mencintaiku. Tapi setidaknya, berikan aku waktu untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Sofia berusaha bernegosiasi dan membujuk Evan untuk memberinya kesempatan. Tapi Evan tidak pernah mengulangi kata-katanya, apalagi keputusannya. Tidak. Sofia tidak ingin kehilangan Evan. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita sepertimu, Sofia. Dalam hidupku, aku hanya mencintai satu orang wanita. Yaitu, Yasmin. Dek. Tidak jauh di depan pintu lift, Yasmin tersentak mendengar kata-kata yang keluar dari mulut mantan suaminya. Yasmin terdiam mendengar percakapan Evan dan Sofia di lobi hotel. Namun ia sungguh tidak menyangka kalau Evan akan berkata seperti itu. Evan masih mencintainya. Benarkah Evan berkata seperti itu, ataulah hanya salah mendengar? Tidak, aku tidak percaya kata-kata Evan. Dia mengatakan tidak mencintaiku waktu aku meminta bercerai. Dia sangat pelin-pelan, dia begitu kuku ingin menikah dengan Sofia. Yasmin bermonolog sendiri dalam hatinya. Bagaimana ia bisa percaya dengan Evan kalau pria itu berputar-putar ketika bicara? Tidak ingin ikut campur, Yasmin hendak kembali saja ke dalam kamar. Namun begitu hendak membalik badan masuk ke dalam lift, Sofia rupanya melihatnya. 10. Yasmin. Seru wanita itu memanggil. Yasmin menghentikan langkahnya lalu menoleh. Evan begitu terkejut melihat Yasmin berdiri di depan lift. Sejak kapan? Sofia berjalan cepat dan menarik pergelangan tangan Yasmin. Apa yang kau lakukan, Sofia? Yasmin menghempaskan tangan Sofia dengan marah. Lah mengusap-usap pergelangan tangan kirinya. Yasmin, apa kau puas setelah mendengar Evan masih mencintaimu? Kau sungguh tidak tahu malu Yasmin. Kau sudah menghancurkan pernikahanku. Bentak Sofia dengan marah. Yasmin menunjuk dirinya dengan raut wajah terkejut akan tuduh Sofia padanya, ia dituduh sebagai perusak pernikahan Evan dan Sofia. Lalu bagaimana Sofia bisa lupa, kalau wanita itu sendiri yang telah merusak pernikahannya dengan Evan? Aku. Yasmin tersenyum tipis. Sofia, apa aku tidak salah dengar? Kapan aku menghancurkan pernikahanmu? Yasmin menaikkan kedua alisnya. Sofia sungguh marah mendengar jawaban Yasmin. Jelas-jelas kau sudah menghancurkan pernikahanku. Kau dengar sendiri, Evan masih mencintaimu. Kau sengaja mengajak Evan ke New York untuk berpacaran, sengaja mengajak suamiku untuk reuni di sini. Reuni. Yasmin tertawa mendengar tuduhan Sofia padanya. Bagaimana Sofia bisa berpikir ia dan Evan melakukan reuni di New York? Sofia, sepertinya kau sudah tidak waras, iya. Pantas saja Evan malu memiliki istri sepertimu. Seharusnya kau ngaca, kalau Evan masih mencintaiku kau lihatlah dirimu sendiri. Apa yang tidak Evan sukai darimu dan sukai dariku? Atau,
Mungkin saja kau melakukan cara licik untuk membuat Evan mencintaimu dan menikahimu. Balas Yasmin. Tentu saja jawaban Yasmin membuat Sofia tersentak. Jelas-jelas ia lebih unggul dari Yasmin, menurut Sofia. Yasmin, beraninya kau. Sofia mengangkat tangannya, hendak memukul Yasmin. Namun tangannya tiba-tiba dicengkeram kuat oleh Evan. Pria itu menatap Sofia dengan tajam. Berani kau menyentuh Yasmin, kau akan terima akibatnya. Tekan Evan dengan suara menggertak. Sofia meringis sakit karena pergelangan tangan kanannya dicengkeram Evan. Evan lepas. Ia menatap Andrew. Kau hanya diam saja. Bentak Sofia. Andrew gugup dan bingung harus melakukan apa. Apa ia harus bertengkar dengan Evan? Yang ada ia cari mati. Andrew mendekat. Tuan Evan. Kau tidak bermain tangan pada wanita bukan? Andrew berkata dengan lembut. Evan menghempaskan tangan Sofia, hingga wanita itu menabrak dada Andrew, untung saja pria itu menahannya. 11. Evan, kau keterlaluan. Bentak Sofia. Urusan kita sudah selesai. Tunggu saja surat cerainya. Jangan menggangguku atau Yasmin. Evan hendak pergi, tapi tentu Sofia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Evan, bagaimana kalau aku membocorkan rahasiamu pada Yasmin? Aku sepertinya tidak tahan menyembunyikannya sendiri. 12. Evan, bagaimana kalau aku membocorkan rahasiamu pada Yasmin? Aku sepertinya tidak tahan menyembunyikannya sendiri. Evan menghentikan langkahnya. La membalik badan menatap Sofia dan juga menatap Yasmin. Rahasia? Rahasia apa? Sahut Yasmin dengan alis hampir menyatu. Ucapan Sofia membuat Yasmin menatap Evan dan Sofia bergantian. Dia bertanya-tanya dalam hati rahasia apa yang disembunyikan Evan sampai ia tidak boleh tahu. Apa rahasia itu yang Evan sembunyikan selama bertahun-tahun, atau alasannya Evan menikahi Sofia? Karena Sofia memiliki kunci rahasia pria itu. Sofia tersenyum melihat Yasmin yang kebingungan karena ucapannya. Evan, kau mau mengatakan sendiri, atau aku yang katakan? Tanya Sofia sembari tersenyum puas. Evan menatap tajam, tangannya terkepal kuat. Namun begitu Yasmin mendesaknya dengan pertanyaan, Evan sangat tegang. Evan, rahasia apa yang Sofia maksud? Yasmin, aku bisa jelaskan. Tapi tidak di sini. Ucap Evan. Sofia tersenyum. La begitu tidak sabar menunggu Evan menceritakan semuanya pada Yasmin. Kalau Evan adalah orang yang telah menyebabkan kecelakaan orang tua angkat Yasmin. Saat itu Evan baru belajar mobil, ditemani oleh ayahnya, mereka lewat jalan yang sepi. Namun tiba-tiba, sebuah mobil putih berlawanan arah melaju dengan cepat, seolah remnya tidak berfungsi, bahkan mobil itu jalan berbelok-belok tidak normal. Evan yang gugup tidak sengaja menginjak pedal gas dengan kuat, hingga tabrakan tidak bisa dielakkan saat mobil dari lawan arah itu melaju di jalur yang sama dengannya. Yasmin menatap Evan, mereka sudah bercerai. Apa rahasia itu penting lagi baginya? Sepertinya tidak. Yasmin tidak ingin terseret dalam masalah Evan dan Sofia. Tidak perlu menjelaskan apapun. Kita sudah tidak memiliki hubungan apapun, jadi apapun yang kamu sembunyikan, aku tidak lagi peduli. Aku tidak ingin ikut campur urusan kalian. Balas Yasmin. Setelah berkata seperti itu, Yasmin membalikkan badan hendak melangkah pergi. Tetapi Sofia tidak akan membiarkannya begitu saja. Yasmin, apa kamu tidak mau tahu,
siapa yang sudah menyebabkan orang tua angkatmu kecelakaan? Ucapan Sofia sukses membuat Yasmin tertegun, menghentikan langkahnya dan berdiam di tempat. Sofia tersenyum licik, ia suka melihat Evan yang terlihat tegang sekali, dan Yasmin pasti sudah terpancing. 13. Maksud kamu apa? Yasmin membalikkan badannya. Sofia tersenyum seraya menatap Evan. Evan, kamu masih mau menunggu untuk menjelaskan pada Yasmin? Atau kalau kamu tidak sanggup, aku bersedia membantumu. Aku akan menjelaskannya sendiri. Sahut Evan dengan tegas. Evan menatap Yasmin dengan tegang. Wanita itu nampak menunggu dengan sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi, rahasia apa yang mereka sembunyikan. Yasmin. Sebenarnya. Evan menggantung ucapannya. Yasmin mengerutkan keningnya menunggu ucapan Evan, namun hingga beberapa detik Evan tak kunjung bicara lagi. Evan, kau sangat lama sekali mengatakannya. Biarkan aku saja yang mengatakan pada Yasmin. Kalau sebenarnya, kamu dan ayahmu adalah penyebab kecelakaan yang dialami orang tua angkat Yasmin sampai meninggal. Duar. Yasmin tersentak kaget mendengar ucapan Sofia. Langsung menatap dua orang itu bergantian. Kecelakaan. Yasmin tidak mengerti maksudnya. Evan yang membuat orang tua angkatnya kecelakaan. Apa itu benar? Yasmin. Aku akan jelaskan semuanya, jangan percaya yang dikatakan. Evan menyahut meyakinkan Yasmin. Namun Yasmin sekarang bingung siapa yang harus ia dengarkan. Evan ataukah Sofia? Jelaskan apa lagi Evan? Memang kamu dan ayahmu lah penyebab orang tua angkat Yasmin kecelakaan kan? Sofia menyahut. Sofia akan terus membakar Yasmin, ia ingin Yasmin membenci Evan. Tidak akan ia biarkan Evan dan Yasmin kembali bersama. Yasmin menatap Evan. Sungguh, ia tidak percaya kalau Evan terlibat dalam kecelakaan orang tua angkatnya. Yang membuat hidupnya kembali menderita. Yasmin tidak menderita hidup di panti asuhan, tapi ia sangat terpukul dan sedih saat dua orang yang sangat mencintainya tiada karena kecelakaan. Orang tua angkat Yasmin sangat memanjakannya, menyayanginya dengan tulus. Meskipun mereka bukan orang kaya seperti Evan atau Alexander, tapi mereka selalu bekerja keras dan mengusahakan yang terbaik untuk Yasmin. Evan. Apa yang dikatakan Sofia benar. Kamu terlibat dalam kecelakaan orang tua angkatku? Tanya Yasmin. Sangat berharap Evan mengatakan tidak, sama sekali tidak terlibat. Yasmin. Aku akan jelaskan. Evan menyentuh tangan Yasmin. 14. Yasmin menarik tangannya. Ia menatap Evan dengan marah ketika melihat ekspresi wajah Evan yang nampak tidak mengelak. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku butuh kau jawab, iya atau tidak. Sahut Yasmin dengan tegas. Evan tidak pernah merasakan perasaan campur aduk seperti ini. Ia begitu takut pada Yasmin. Jawab. Bentak Yasmin lagi, ia bahkan mencengkram jas yang Evan kenakan di bagian atas kancing. Jawab Evan. Lia atau tidak? Yasmin menarik naik jas pria itu supaya Evan segera menjawabnya. Yasmin. Aku memang terlibat. Tapi aku bisa jelaskan semua yang terjadi. Yasmin menatap Evan dengan air mata yang menetes. Sungguh tidak menyangka kalau Evan terlibat. 15. Evan terus mengejar Yasmin namun wanita itu tidak berhenti dan mendengarkan penjelasan yang sebenarnya darinya. Yasmin masuk ke dalam kamarnya lalu menutup pintu dan menguncinya. Evan kalah cepat, ia berhenti di depan pintu kamar Yasmin. Yasmin. Dengarkan penjelasanku, aku memang terlibat, tapi aku tidak sepenuhnya bersalah. Yasmin. Evan mengetuk pintu beberapa kali, namun Yasmin tidak menjawabnya.
Yasmin mendengar yang Evan katakan. La bersandar di belakang pintu dengan air mata yang mengalir di pipinya. La tidak pernah menyangka kalau Evan melakukan itu padanya. Evan menikahimu bukan karena cinta padamu Yasmin. Tapi karena dia merasa bersalah padamu, dia menikahimu karena kamu anak angkat dari sepasang kekasih yang kecelakaan itu. Jadi waktu itu, Evan menikahinya karena ia anak dari Luna dan Joseph, dua orang yang Evan tabrak sampai meninggal. Kenapa kamu jahat padaku Evan? Gumam Yasmin. Evan kembali ke dalam kamarnya, namun ternyata Sofia mengikuti secara diam-diam. Begitu tiba di depan pintu kamar, Sofia baru memanggil pria itu. Evan. Pria itu mengurungkan niatnya membuka pintu kamar, menoleh ke belakang. La menatap tajam pada Sofia yang berjalan tanpa rasa bersalah. Kau sudah puas sekarang. Kau sudah kelewatan batas Sofia. Memangnya apa salahnya? Yasmin harus tahu yang sebenarnya bukan, siapa penyebab kematian orang tua angkatnya. Balas Sofia tidak merasa bersalah sama sekali. Evan mengepalkan tangannya. La mencekik leher Sofia menyudutkannya ke dinding. Wanita itu terkejut atas tindakan Evan padanya. Kau hanya menambah-nambahkan cerita. Kau tidak tahu cerita yang sebenarnya. Sekarang kau membuat hubunganku dan Yasmin hancur. Ucap Evan dengan suara berat. Sofia hampir kehabisan nafasnya. Evan. Kau mau membunuhku. Evan melepaskan tangannya, Sofia lalu terbatuk-batuk dan menarik nafas sebanyak-banyak. Pergi kau dari hadapanku. Jangan pernah muncul lagi. Kalau aku sampai melihatmu, jangan sampai aku benar-benar membunuhmu. Bentak Evan. 16. Membuka pintu kamar kemudian masuk, menutupnya dengan keras. Sofia mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak bisa. Evan. Aku tidak mau bercerai Evan. Dengarkan aku. Evan. Sofia menggebrak pintu itu namun tetap saja tidak bisa. La sangat marah dan kesal sekarang karena Evan mengancam akan bercerai darinya. Seorang pelayan hotel lewat di hadapannya, menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung melihat Sofia seorang diri yang seperti orang gila. Apa yang kau lakukan? Pergi dari hadapanku sekarang. Bentak Sofia. Pelayan itu langsung mempercepat langkahnya hingga menghilang ke dalam lift. Sofia mengherentakkan kakinya dengan marah. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak boleh kehilangan sumber uangku sekarang. Malam hari, Yasmin begitu tidak bernafsu makan. La masih syok karena kenyataan kebenaran yang baru ia ketahui tadi siang. Tentang kematian orang tua angkatnya. Meskipun hanya orang tua angkat, tapi Yasmin sangat menyayangi mereka. Luna dan Joseph sangat baik dan menyayanginya dengan tulus. Aku masih tidak percaya kalau Evan terlibat dalam kecelakaan ayah dan ibu. Evan selama ini menyembunyikannya. Gumam Yasmin. La duduk di atas ranjang bersandar di headboard dan memangku bantal. Yasmin menelpon Renal dan menceritakan semuanya. Yasmin, kau melewati hari yang buruk hari ini. Besok kau jadi pulang kan? Aku akan menjemputmu. Ya. Pekerjaanku sudah selesai. Renal, setelah ini, kau yang urus semuanya. Aku tidak mau bertemu pria itu meskipun urusan pekerjaan. 1D. Ya, baiklah. Kau pulanglah dengan tenang. Yasmin menutup teleponnya. La meletakkan ponselnya di atas meja nakas. Saat ia hendak berbaring, tidak sengaja matanya menangkap sebuah benda yang membuatnya penasaran. Yasmin menyingkap selimut lalu turun dari tempat tidur. Apa ini? La mengambil sebuah botol kecil, lalu membuka isinya,
rupanya ada setengah isi butir obat di dalamnya. Obat siapa ini? Kenapa bisa ada di sini? Gumam Yasmin penasaran. Tentu saja obat itu bukan miliknya, ia tidak minum obat, dan tidak sakit. Ia juga tidak mabuk perjalanan yang butuh obat untuk berjaga-jaga. Yasmin menelpon pihak hotel untuk menanyakannya, mungkin saja milik salah satu housekeeping yang 17. Membereskan kamarnya tadi pagi ketinggalan. Pagi hari, Yasmin menunggu dua housekeeping yang membereskan kamarnya. Mereka datang mengetuk pintu. Yasmin membukanya lalu mempersilahkan mereka berdua masuk. Selamat pagi, Nona Yasmin. Apa ada yang bisa kami bantu? Kalian kemarin yang membersihkan kamarku, bukan? Lia, kami Nona. Apa ada masalah Nona? Mereka menjawab dengan takut. Takut kalau Yasmin kehilangan sebuah barang, dan mereka dituduh sebagai pencurinya, apalagi sewaktu membersihkan kamar, Yasmin keluar dan meninggalkan mereka berdua. Tidak ada masalah sama sekali. Aku hanya mau memberikan ini, apa ini milik kalian? Sepertinya ketinggalan di atas mejaku. Ucap Yasmin seraya menunjukkan botol obat tersebut. Mereka melihat obat itu, lalu saling melempar pandang dan menggelengkan kepala. Maaf Nona, tapi sepertinya bukan milikku. Obat itu juga bukan milikku, Nona. Saya menemukannya di belakang bantal sofa, saya pikir itu milik Anda yang hilang, makanya saya meletakkannya di atas meja. Yasmin tertegun mendengar penjelasan salah satu housekeeping. La merasa juga tidak memiliki obat itu. Kalau begitu kalian boleh pergi. Ucap Yasmin kemudian. Setelah housekeeping pergi. Yasmin duduk di sofa sembari memikirkan lagi tentang obat itu. Satu-satunya orang yang pernah menepati kamarnya adalah Evan. Apalagi Evan memang tidur di sofa. Apa ini milik Evan? Tapi kan dia tidak sakit. Untuk apa obat ini? Ucap Yasmin berpikir sendiri. La menebak-nebak, tapi tidak menemukan jawabannya. Apa ia harus mengembalikan obat itu pada Evan? Yasmin sungguh bingung sekarang harus bagaimana. Setelah berpikir cukup lama, ia memutuskan untuk memberikannya saat akan pulang nanti, lewat resepsionis. Yasmin membuka pintu kamar ketika ada suara ketukan pintu. La terkejut begitu melihat Nolan ada di depannya. Kau di sini? Tanya Yasmin. Bolehkah aku masuk? Tanya Dr. Nolan. Aku membawakanmu sarapan, apa kau sudah sarapan? Yasmin menggelengkan kepalanya. La sama sekali tidak bernafsu makan dari semalam. Silahkan masuk, Nolan. Yasmin mempersilahkan, begitu Nolan masuk ia menutup pintu lalu menyusul. Nolan meletakkan makanannya di atas meja. Kau seharusnya tidak perlu repot-repot, Nolan. Ucap Yasmin menyusul duduk di samping pria itu. 18. Hanya kebetulan saja Yasmin. Kebetulan aku sedang libur, nanti sore aku akan kembali ke Vinsdom. Pasienku juga sudah pergi semalam. Aku ingin mengunjungimu sebentar. Makanlah, aku tidak tahu makanan apa yang kau sukai. Terima kasih. Jadi nanti sore kau kembali. Aku juga sama. Nolan menyajikan makanannya di hadapan Yasmin. La sengaja memesan banyak supaya mereka bisa makan bersama. Bukan tanpa alasan, ia sudah menghubungi Yasmin untuk sarapan bersama, tapi Yasmin menolak. Akhirnya Nolan memesan makanan dan membawanya ke kamar Yasmin. Jadi pasienmu sudah pulang? Tanya Yasmin. La hanya diam tanpa menyentuh makanan. Yasmin tidak selera makan. Sudah. Begitu mendadak,
Padahal dia sangat sibuk di sini sepertinya. Ya sudahlah, aku juga akan segera kembali karena besok ada jadwal operasi. Jawab Nolan. La menatap Yasmin yang tidak menyentuh makanannya. Kenapa tidak makan Yasmin? Apa kamu tidak suka makanannya? Aku akan memesankan yang lain. Yasmin menatap Nolan sembari menggeleng cepat. Tidak Nolan. Aku hanya tidak bernafsu makan saja. Nolan tiba-tiba tidak sengaja menatap meja, ia baru sadar ada sebotol obat di dekat makanannya. La meraihnya dan melihatnya. Ini milikmu. Apa kamu sedang sakit, Yasmin? 19. Nolan tiba-tiba tidak sengaja menatap meja, ia baru sadar ada sebotol obat di dekat makanannya. La meraihnya dan melihatnya. Ini milikmu. Apa kamu sedang sakit, Yasmin? Yasmin menggeleng-gelengkan kepala. Tidak. Aku tidak sakit. Aku juga tidak tahu, bagaimana bisa ada obat itu di dalam kamarku. Jawab Yasmin. Nolan mengernyitkan keningnya. La kemudian membuka obat itu dan mengambil beberapa butir, meletakkannya di telapak tangan. Sebagai orang yang memiliki kemampuan ilmu medis, Nolan tahu berbagai obat dan kegunaannya meskipun hanya mencium aromanya saja tanpa ada tulisan. Seperti botol obat itu yang tanpa tulisan. Apalagi mencium aroma obat itu, Nolan sangat tahu karena obat itu khusus untuk penderita penyakit serius seperti sirosis hati. Yasmin, obat ini bukan obat biasa seperti obat demam atau semacamnya. Tapi obat ini khusus untuk penderita penyakit sirosis hati. Dek. Jantung Yasmin hampir saja berhenti berdetak mendengar ucapan Nolan. Bagaimana bisa ada obat seperti itu di kamarnya, siapa yang punya? Kalau milik Evan, pria itu sama sekali tidak sakit. Bagaimana Evan bisa memiliki obat itu? Apa kamu yakin, Nolan? Tanya Yasmin. Bukannya meragukan kemampuan media Nolan, tapi Yasmin masih bingung bagaimana bisa di kamarnya ada obat untuk penderita penyakit mematikan seperti itu. Kamu tidak meragukan kemampuan medisku, kan Yasmin? Balas Nolan. Sama sekali tidak. Sahut Yasmin dengan cepat. Nolan justru tersenyum, ia tahu kebingungan Yasmin. Mungkin saja ini milik penghuni kamar sebelum kamu. Aku tidak tahu. Jawab Yasmin. Wanita itu terdiam sembari terus memikirkannya. Perasaannya tiba-tiba saja sangat tidak enak. Yasmin merasa sungguh takut. Entah apa yang membuatnya demikian. Berdiri di depan pintu kamar Evan yang masih tertutup rapat. Yasmin begitu ragu untuk mengetuk pintu karena sesungguhnya ia tidak ingin bertemu pria itu. Yasmin mengangkat tangannya, bersiap untuk mengetuk pintu, namun belum sempat punggung-punggung jarinya menempel di pintu, ia terdiam dan mengurungkan iatnya. Apa aku harus menemuinya? Gumam Yasmin. 20. Evan, kau sangat lama sekali mengatakannya. Biarkan aku saja yang mengatakan pada Yasmin. Kalau sebenarnya, kamu dan ayahmu adalah penyebab kecelakaan yang dialami orang tua angkat Yasmin sampai meninggal. Yasmin memejamkan matanya, ia masih belum bisa melupakan kenyataan yang baru ia ketahui kemarin. Yasmin hendak berbalik pergi saja, namun ia tiba-tiba teringat obat itu. Menghela nafas panjangnya, Yasmin akhirnya berbalik lagi dan mengetuk pintu. Beberapa kali ketukan, tidak ada jawaban. Yasmin bahkan sudah menekan tombol bel, namun juga tidak ada jawaban. Apa dia tidak ada di dalam? Gumam Yasmin. Tidak lama, seorang housekeeping datang sembari membawa alat-alat kebersihan. Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya gadis itu. Aku ingin bertemu temanku yang menepati kamar ini. Tapi sepertinya dia sedang keluar. Jawab Yasmin.
Maksudnya Tuan Evander Christophe. Ya. Maaf Nona, tapi Tuan Evan sudah check out dari hotel kemarin sore. Saya datang untuk membersihkan kamarnya. Yasmin kaget mendengarnya. La tidak tahu kalau Evan sudah keluar dari hotel kemarin sore. Kenapa Evan tidak memberitahunya? Apa Yasmin berharap Evan memberitahunya? Mereka tidak memiliki hubungan apapun sekarang. Apalagi ia menjaga jarak dan masih marah pada pria itu karena menyembunyikan kebenarannya. Terima kasih kalau begitu. Yasmin lalu melangkah pergi. Pihak housekeeping itu lalu masuk ke dalam kamar, disusul temannya. Yasmin berjalan di lorong hotel sembari terus berpikir. Namun tidak lama, tangannya bergetar karena ponselnya berdering. Tuan Amor. Gumam Yasmin. Kenapa tiba-tiba kliennya menelpon, padahal pekerjaan mereka sudah selesai. Yasmin mengangkat panggilan teleponnya. La menarik nafasnya dan mengeluarkannya supaya tenang. Halo Nona Muda Kyler. Apa kabar? Baik, terima kasih. Maaf, kenapa Tuan menghubungi saya? Apa ada masalah? Kebetulan saya masih di New York. Balas Yasmin. Ada sedikit masalah, Nona Kyler. Tuan Christophe membatalkan kerja sama kita, bahkan membayar denda karena 21. Membuat saya rugi. Saya Vicky, kita sudah sama-sama sepakat untuk menjadi rekan bisnis yang baik. Tapi, sepertinya Tuan Christophe kurang puas dengan saya. Saya ingin bertanya, Anda masih bersedia untuk melanjutkan kerja sama kita kan? Yasmin tertegun mendengar ucapan Tuan Amor. Evan membatalkan kerja samanya tanpa alasan yang jelas. Lagi dan lagi Evan membuat Yasmin bingung dengan jalan pikiran pria itu. Kenapa dengan Evan? Apa yang terjadi sampai pria itu berubah pikiran? Nona Kyler. Anda masih mendengarkan saya kan? Yasmin tersentak mendengarnya. Ah ya. Tentu saja saya tidak akan berubah pikiran. Hanya saja, setelah saya kembali ke ibu kota, asisten saya yang akan mengurusnya. Saya sangat sibuk dengan produk kosmetik baru. Apa Anda tidak masalah? Tanya Yasmin mencari alasan. La melepaskan proyek itu pada Renal karena menghindari Evan. Tidak taunya, Evan justru mengundurkan diri. Tentu saja tidak masalah. Kalau begitu, terima kasih. Saya tutup teleponnya, senang bekerja sama dengan Anda. Yasmin menurunkan ponselnya setelah sambungan telepon terputus. La tiba-tiba terus kepikiran Evan. Apa ia salah karena hanya mendengarkan cerita dari Sofia tanpa mendengarkan penjelasan dari Evan? Yasmin berjalan pelan menyusuri lorong sampai tiba di lift. La masuk ke dalam, belum sempat pintu lift tertutup, samar-samar Yasmin mendengar suara. Dari mana kau tahu kalau Evan yang menyebabkan kematian orang tua Yasmin? Tanya Andrew. Mereka baru keluar dari lift di samping Yasmin. Berjalan di depan Yasmin, bahkan berhenti di dekat pintu lift, Yasmin mundur dan berjalan ke samping. Aku tidak sengaja mendengar sendiri dari Evan, waktu dia mengobrol dengan Henry. Ya, aku hanya mendengar kalau Evan ada di lokasi kejadian, bahkan mengalami kecelakaan yang sama. Aku menekan Evan dan mengancamnya, kalau dia tidak menikahiku, aku akan membocorkannya pada Yasmin. Kau tahu kan, Evan tergila-gila dan cinta mati pada gadis itu, jelas-jelas saat itu aku lebih unggul dan segala-galanya. Aku harus merayu Madeline dan Yoshi, tapi sekarang mereka semua membuangku. Entah alasan apa dulu yang membuat Evan melepaskan Yasmin. Yang jelas, Evan memiliki banyak alasannya yang tidak aku ketahui. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Andrew.
Sebelum aku dan Evan bercerai, aku harus mendapatkan setengah hartanya. Awalnya aku memang menyukai Evan, tapi kau tahu, setiap saat dia selalu memandang foto Yasmin. Aku sangat kesal, padahal Evan sialan itu sudah menikah denganku. Aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Pintu lift tertutup setelah Yasmin menekannya. Sofia dan Andrew menoleh, ia sama sekali tidak sadar kalau di dalam lift ternyata ada orang. Dua orang itu lalu pergi masuk ke dalam kamar yang sama. Yasmin menyandarkan tubuhnya, kepalanya terasa pusing mendengar ucapan Sofia. Apa benar yang dikatakan Sofia? 22. Evan mencintainya. Saat di rumah sakit, Evan mengatakan tidak mencintainya. Tapi sekarang, Sofia mengatakan Evan selalu memandangi fotonya, bahkan tergila-gila dan cinta mati padanya. 23. Yasmin tiba di Bandara Internasional Winsdom. Wanita itu berjalan sembari menarik kopernya dengan pelan. Yasmin tidak terburu-buru, bahkan ia seperti tidak memiliki arah dan berjalan sembari melamun. La memiliki banyak pikiran, salah satunya memikirkan Evan. Memikirkan tentang semua hal yang ia ketahui setengah-setengah. Yasmin. Renal berlari, memanggil dari depan. Wanita itu bahkan hanya menatapnya lalu berhenti. Kau kenapa murung? Kau nampak lesu sekali, saat pergi kau begitu semangat. Tanya Renal dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Aku ingin segera pulang, kepalaku hanya sedikit pusing. Sepertinya aku mengalami jet lag. Jawab Yasmin. Mendengar keluhan Yasmin, Renal begitu khawatir. Seharusnya ia ikut Yasmin saja supaya wanita itu memiliki teman dan tidak sendirian. Yasmin, seharusnya aku menemanimu kemarin. Lihatlah, karena kau terlalu sibuk dengan pekerjaan, kau jadi seperti ini. Padahal kau sudah terbiasa naik turun pesawat, bisa-bisanya. Renal, cukup. Kepalaku sedikit pusing. Jangan berbicara terus. Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Sahut Yasmin sembari mernijat pelipisnya. Wanita itu lalu berjalan lebih dulu, meninggalkan kopernya di hadapan Renal. Pria itu hanya mendengus. Dia melampiaskan kekesalannya padaku, tapi meninggalkan kopernya di sini. Dasar Yasmin. Renal berlari mengejar langkah kaki Yasmin yang sudah hampir tiba di pintu keluar bandara. Malam hari di Mansion Kyler. Yasmin duduk di atas ranjang sembari menatap layar laptopnya. Matanya menatap gambar produk terbaru dari brand kosmetiknya. Namun, pikiran Yasmin bukanlah pada layar laptop, justru pikirannya berkelana kemana-mana. La meraih botol obat yang disimpan di dalam tasnya, lalu meletakkannya di atas keyboard. La menopang dagu, dan melihat lagi obat itu. Apa benar ini milik Evan? Tapi dia tidak sakit. Apa sebenarnya dia sedang sakit? Tapi tidak mungkin Evan mengidap penyakit kronis seperti itu. Evan sangat sehat. Yasmin begitu tidak tenang, terus bertanya-tanya dalam hatinya. La begitu penasaran dengan obat itu, dan juga masa lalu mereka yang telah berakhir. Alasannya sebenarnya Evan bersedia bercerai, dan juga penjelasan Evan tentang kematian orang tua angkatnya. Matanya terpejam, tiba-tiba saja Yasmin teringat bayangan masa lalu. 24. Ketika ia bangun tidur dan melihat ke samping, ada noda darah di bantal putih bekas Evan tidur. Evan keluar dari kamar mandi dengan wajah yang segar sel habis mandi dengan rambut yareng basah. Kamu sudah bangun? Tanya pria itu. Yasmin menganggukkan kepala. Ia melihat ke samping tanpa sengaja menangkap noda darah di atas bantal. Sayang, noda apa ini? Apa kamu terluka? Kenapa ada darah di sini? Tanya Yasmin dengan khawatir.
Evan tersenyum tipis melihat kepanikan di wajah istrinya. La mengangkat satu tangannya, menunjukkan jarinya yang terluka dibalut perban kecil. Aku tidak sengaja menyenggol gelas di meja lalu jatuh dan pecah. Saat hendak membersihkannya, jariku tergores. Aku kaget, refleks mengibaskannya. Yasmin turun dari ranjang dengan cepat dan mendekati Evan. Karmu terluka. Coba kulihat. Jangan khawatir Yasmin. Aku baik-baik saja. Evan, tapi aku hanya ingin melihatnya. Lukanya sudah dibalut. Jangan khawatir. Yasmin terdiam mendengamnya. Yasmin tiba-tiba teringat saat sebelum ia dan Evan bercerai. Darah di bantal, dan beberapa kali ia melihat bekas tisu di tempat sampah yang terdapat noda merah.